Bismillahirrahmanirrahim. Bimarqatillah subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi summa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila jami'i masyayikhina wa asatidina wa mursyidina summa khususan li mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Kajian kita malam ini insyaallah membahas fikih, masih dalam pembahasan tentang sujud sahwi. Lau tayaqqanal ma'mum tarka ruknin, jikalau yakin makmum meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun sholat, tapi rukun itu ghairu niyah, selain niat, wa takbiratul ihram dan takbiratul ihram. Kalau ini yang yakin ditinggalkan, wajib ulang dari awal, berhentikan kesembahyang. Begitu dia yakin, ada niat yang rusak, nggak ada niat fardunya. Tadi aku yakin waktu niat takbiratul ihram, niatnya sengaja aku sholat isya 4 rakaat ikut imam, niat fardunya nggak ada. Nah, kalau ini kan niatnya nggak sah. Kalau niatnya nggak sah, otomatis takbiratul ihramnya pun tidak sah, karena niat itu wajib serentak dengan takbir. Rusak niat, maka takbir itu rusak. Kalau takbirnya itu rusak, berarti dianggap belum takbiratul ihram. Nah, kalau belum takbiratul ihram, maka ulang dari awal lagi takbir. Berhentikan sembahyangnya, ulang lagi. Nah, itu kalau yang rusak niatnya. Yang tinggal dengan yakin itu niatnya atau takbirnya. Tapi kemungkinan takbiratul ihram lupa, mungkinnya kecil ya. Tapi pokoknya selain itulah, selain niat dan selain takbiratul ihram. Kenapa? Karena niat itu sama takbir itu masuk dalam sholat. Takbir aja nggak ada niat, ya nggak sah. Niat aja nggak pakai takbir juga nggak sah. Jadi harus serentak, takbir sama niat, takbiratul ihram sama niat itu serentak. Jadi di pintu masuk. Jadi kalau di pintu masuknya nggak dibikin, maka ini pasti
pastikan dia belum masuk ke dalam sholat. Nah, ulang dari awal. Kalau seperti itu. Tapi kalau dia yakin yang tinggal rukun, tapi bukan yang dua itu, bukan niat, bukan takbiratul ihram, maka pertanyaannya, fahal yarji'u ilaih, maka adakah dia kembali kepada rukun yang ditinggalkan dengan yakin itu? Balik lagi kah dia? Misalnya kalau rukuk, udah ikut imam dia di rukuk, tiba-tiba yakin, Allah Fatihah lupa. Pertanyaannya, apakah dia balik kembali ke berdiri untuk baca Fatihah sementara dia sudah ikut rukuk bersama imam? Nah, adakah wajib dia balik? Jawabnya la yarji'u ilaih. Tidak boleh dia kembali kepada rukun yang ditinggalkan dengan yakin. Jadi macam mana? Apa yang harus dilakukan dia? Bal alai ayyutabi'a imamahu bima huwa fih. Bahkan wajib atas si makmum tadi dia mengikut akan imamnya pada yang imam itu berada di dalamnya. Saat itu imam di mana? Di rukuk. Dia di mana? Di rukuk. Ya udah ikut aja di rukuk. Enggak usah balik kemudian ibadah di diri. Enggak usah. Kalau balik malah batal semuanya. Nah, karena dia sudah terikat dengan imam. Beda halnya kalau belum ikut ruku. Begitu imam ruku, Allahu Akbar, di situ baru tersentak dia. Ya Allah, Fatihah belum dibaca. Nah, kalau itu ya wajib baca Fatihah. Kalau dia ikut ruku berarti sengaja meninggalkan Fatihah, batal. Dan Fatihah tidak gugur ditanggung imam karena dia bukan masbuk, dia ngelamun. Nah, masa ngelamun jadi gugur Fatihah? Nah, kalau ngelamun nggak baca Fatihah, ya itu nggak gugur, wajib dibaca karena dia belum terikat dengan imam di ruku, belum sempat ikut ruku. Ya baca apa dia itu? Baca Fatihah. Ya ketinggalan lah pastinya dari imam, apalagi imamnya agak tancap sedikit. Allahu Akbar, sekalian dengan tasbihnya. Padahal ketinggalan dua rukun fi'li batal sholat ya. Nah, tapi khusus untuk yang ini, karena dia termasuk kategori, ini nggak termasuk uzur karena ngelamun, bukan karena baca doa iftitah, karena ngelamun. Kesempatan baca ada tapi ngelamun. Sehingga nggak terbaca. Nah, kalau ini ketinggalan dua rukun fi'li batal sembahyang. Yang nggak tancap ke sini supaya tidak ketinggalan. Dua rukun fi'linya di mana? Di rukuk satu, di i'tidal satu. Kalau imam sudah i'tidal, dia belum siap juga baca Fatihah. Ketika imam sujud, dia masih berdiri, batal sembahyang. Jadi macam mana ini? Diterusin Fatihah, ketinggalan dua rukun batal. Rukuk Fatihahnya belum habis, nggak boleh. Ini semua ini. Nah, pilihannya bisa mufarokoh dari imam sehingga dia tidak batal, atau tinggalkan semuanya, ikut aja di sujud, ikut aja di i'tidal supaya jangan ketinggalan di sujud, ikut saja, cuman rakaat nggak dihitung. Nanti wajib nambah satu rakaat lagi. Terserah mau pilihannya. Kalau nggak mau nambah satu rakaat, mufarokoh. Kalau nggak mau mufarokoh, udah ikut aja di i'tidal. Misalnya masih baca Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khawatir kita sujud imam ini takut ini. Nah, kalau takut imamnya sujud, jadi batal ya kan? Udah, ikut aja, udahlah i'tidal aja. Fatihahnya diberhentikan, lantas dia i'tidal. Dia ikut imam sujud, dia pun ikut sujud. Supaya jangan ketika imam turun, dia ketinggalan dua rukun, satu di rukuk, satu di i'tidal. Maka sebelum imam sujud, berhentikan Fatihah dia,
karena yakin bakal nggak kerja, bertingkat Fatihah, udah ikut i'tidal, sehingga ketika imam sujud dia bisa ikut sujud, nggak batal sholat. Cuman rakaatnya nggak dihitung. Nah, rakaatnya nggak dihitung. Jadi bagaimana ini? Ya nantilah nambah. Setelah Fatihah, setelah imam salam nambah satu rakaat. Atau mufarokoh aja laku, imam batal atau nambah repot lah nambah. Dan bisa dari imam boleh. Nah pilihannya ada sama dia. Nah, itu kalau seandainya dia yakin nggak bakalan dapat di i'tidal setelah siap Fatihah. Tapi kalau misalnya maghdubi alaihim waladdallin, siap dia Fatihah, imam belum rukuk, imam belum sujud, segera dia rukuk. Allah Akbar. Aman kalau udah rukuk aman. Kalau imam sujud kan ketinggalannya satu rukuk. Di mana ketinggalannya? Di i'tidal aja. Kan dia sudah rukuk. Nah, masih aman. Cepat dia i'tidal, sekedar tamanina, kejarlah di sujud. Masih bisa, nggak batal sholat. Tapi kalau prediksi dia, kalau aku siap karena ini Fatihah, maulah sujud imamnya. Dengan imam sujud, aku masih berdiri baca Fatihah, berarti aku ketinggalan 2 rukun. Ketinggalan 2 rukun, nah ini membatalkan sembahyang karena ini bukan termasuk uzur. Ngelamun itu bukan termasuk uzur. Tapi kalau gara-gara baca doa kita, misalnya dia ketinggalan dari imam. Harusnya kalau ketinggalan kan nggak usah baca doa kita lagi. Karena doa kita itu sunat, Fatihah wajib, harusnya kan begitu. Cuman karena faktor kebiasaan, asal takbiratul ihram kebiasaan baca doa kita. Seperti itu juga nih biasa baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tahu separuh doa kita atau bahkan sudah habis doa kita mau baca Fatihah, kok imamnya Allahu Akbar, dia aku belum siap Fatihah baru doa kita, imam udah rukuk. Harusnya kalau ketinggalan nggak usah dibaca doa kita, langsung Fatihah. Kalau doa kita nggak dibaca, Fatihah bisa nggak terbaca habis? Bisa, imam nggak itu? Imam, Fatihah sama doa kita kan imam itu. Nah jadi ketika ini nggak ditanggung imam, ini nggak masuk namanya, ini muafik karena sempat baca Fatihah, andai tidak dibaca doa kita, tapi dibaca doa kita nggak sempat lah Fatihah. Nah ini nggak ditanggung imam, wajib baca Fatihah seukuran doa kita. Karena seukuran doa kita itu bisa menghabiskan Fatihah, ya wajib habis. Doa imam rukuk, jangan rukuk. Kalau dia rukuk batal, nggak boleh rukuk. Jadi dia baca Fatihah, mau sempatnya, cuma dia aja yang nggak mau memanfaatkan itu baca Fatihah. Justru digunakan tereso yang sunat, kesalahan ada sama dia. Nah, jadi macam mana? Wajib baca Fatihah. Ya ketinggalan lah ini, ya udah nggak apa-apa, ini termasuk uzur. Nah, kalau ini uzur, nah ini uzur. Karena sebab uzurnya waktu yang seharusnya dipakai untuk membaca Fatihah digunakan untuk baca doa iftitah. Ini uzur. Jadi kalau uzur 3 rukun panjang ketinggalan baru batal. Nah, rukun panjang itu rukuk, sujud pertama, sujud kedua. Yang tidak, duduk antara bersujud itu nggak kira, karena itu rukun pendek. Nah, kalau ini masih aman ini. Nah, seandainya pun nggak buru-buru dia baca Fatihah, insya Allah nggak sampai batal, karena jatah baru batal kalau ketinggalan 3 rukun panjang. 3 rukun panjang itu rukuk 1, sujud pertama 2, sujud kedua, baru 3 rukun panjang. Oh jauh lah kalau ini, ya udah. Tapi jangan kok santai kali bacanya. Mentang-mentang jatah lama baru batal ketinggalannya, nah terus berarti santai. Jangan, ya agak dicepetin dikit. Kira-kira ini tidaklah imam, kita pun walaupun sujud imam, kita belum rukuk, nggak apa. Loh, Ustaz, ketinggalan 2 rukun tuh, rukuk sampai tidak, nggak apa-apa. Tapi kita belum rukuk Ustaz, berarti kan ketinggalan 2 rukun fi'il. Ya, ini termasuk uzur, nggak membatalkan sholat. Ya udah, imam sujud, kita rukuk. Cuman di rukuk disegerakanlah, sekedar tomatina aja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi.
duduk terkejar, udah terus lanjut, nggak batal. Nah, kenapa? Karena ketinggalannya baru 2 rukun, panjang plus pendek 1. Dia uzur karena digunakan untuk baca dari hitam tadi, itu jadi uzur. Maka ini ketiga rukun panjang baru batal. Sementara dia baru ketinggalan 2 rukun, itu pun panjang dan pendek. Jadi sama. Nah kalau kadang lamun, so dengarkan Fatihah imam, so dengarkan ayat imam, tapi lupa dia baca Fatihah. Begitu lupa imam baru ingat. Nah kalau ini nggak termasuk uzur, nggak termasuk uzur. Nah, karena nggak ada yang dibaca dia, dari kita tuh nggak ada. Kalau membaca dari kita sempatnya kesalahan. Nanti dibaca dari kita pun baca Fatihah masih sempat. Nah jadi ini ngelamun. Nah kalau ngelamun nggak termasuk uzur. Makanya kalau ketinggalan 2 rukun perbuatan, nggak kalah panjang dan nggak kalah panjang pendek pun, pokoknya 2 rukun perbuatan, ini membatalkan sholat. Ya harus paham itu. Ini bukan uzur. Ya udah, bacalah Fatihah. Jangan ruku, kalau ruku ikut imam batal. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Sami'allahu liman hamidah. Tengok ya, baik tidak. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Takutnya sujud imam ini. Kalau sujud dia begitu tunduk dia sujud, berarti sudah ketinggalan 2 rukun. Rukuk ini tidak batal. Mumpung belum sujud, aku ikut imam aja lah, udah nanti nambah 1. Berarti kan Fatihah baca. Kita diiktidal. Kalau iktidal kan kita berdiri nih. Posisinya kan tinggal menurunkan tangan aja. Rabbana lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi. Kan tinggal baca itu aja. Nah, Fatihah kena lewat. Nah, kita posisinya ikut imam saja. Nah, supaya jangan batal. Cuma rakaat nggak dihitung, maka wajib nanti nambah 1 setelah imam salam. Atau pilihan yang kedua, boleh adalah aku mufaraqah aja lah. Mumpung imam belum sujud, kalau sujud imam batal main gini. Mumpung dia belum sujud, aku mufaraqah. Aku teruskan Fatihah aku supaya lambat. Akhirnya keseluruhannya kita nggak ikut imam lagi. Kalau kita pilih, boleh kita nunggu dia yang itu. Boleh. Makanya ini kalau udah kita mufaraqah, nggak usah menunggu lagi. Nah, seperti itu. Kalau nunggu, lantas setelah nunggu lama, kemudian imam bergerak ke rukun sholat berikutnya, lalu kita ikut dia di gerakan rukun berikutnya, batal semuanya. Bedanya gimana? Dalam segala hal, geraknya itu nggak beda-beda. Kalau memang nggak berjamaah, ya memang gitu. Kalau nggak berjamaah, ya gitu. Sampai ditunggu-tunggu. Memang kan itu kadang-kadang kita nggak pede, nanti apa kata orang, siap sembahyang nanti orang gini, orang belum rukuk udah rukuk duluan, nengoknya agak masam kan. Kalau nggak mau berjamaah apa dibenci? Padahal kita kan ada insiden. Nah udahlah kalau kayak gini pilihan yang pertama adalah ikut, nanti nambah 1 rakaat. Tambah kacau lagi. Ya. Begitu berdiri, itu Mas Belisa datang. Baru ini kayak sama-sama ada resikonya. Tapi memang lebih afdal yang ikut imam itu. Ya, kalau ikut imam nambah 1. Cuma pilih lah namanya. Jangan jadi kan. Pasti orang gini tuh. Kecuali kalau dia cuek aja, ada orang yang cuek aja, masa nggak mau tahu sama yang bikin orang. Nah, ada yang gitu ya, udah aman lah itu. Ada yang peduli, ada yang sangat peduli. Ya, kalau dia nanya, dijawab. Kalau dia nggak nanya, ya jangan kegeeran. Rapat jangan salah paham ya. Dia pun nambah tukar lagi. Ya katanya, Pak Saidi aku nggak nanya ya. Kalau ada semangat jelasin Pak, jangan salah paham. Tetap aku nggak nanya ya Pak Saidi.
Jadi intinya kalau belum kita ikut rukuk, ya baca Fatihah dengan konsekuensi yang tadi disebutkan. Tapi kalau udah terlanjur ikut rukuk, ya ini nggak boleh balik kepada rukun yang kita tinggalkan dengan sengaja, dengan yakin, tapi nggak sengaja ya, lupa, Fatihahnya lupa. Udah terlanjur rukuk, baru ingat, ya Allah Fatihah lupa, yakin, ya udah, nggak usah balik. Ikuti aja lah imam di tentang mana dia saat itu berada. Nah, kalau ingatnya di rukuk, ya udah ikuti aja rukuk, nggak usah balik. Kalau ingatnya di sujud, ya udah ikuti aja sujud, nggak usah balik. Dimanapun imam berada saat itu, yang kita ikut dengannya, udah bertahan kita diikut imam itu, nggak usah balik kepada berdiri untuk baca Fatihah. Tapi wa yazida rok'atan ba'da salamil imam, wajib atasnya menambah 1 rakaat setelah imam salam. Nambah. Kok nambah? Ya rakaat yang tadi nggak ada Fatihahnya itu nggak dihitung. Nah, karena Fatihah itu rukun. Jadi kalau nggak ada Fatihahnya di rakaat itu, berarti rakaat itu nggak dihitung. Kalau 1 rakaat nggak dihitung, maka imam salam wajib nambah 1. Nah, wajib nambah 1. Ini ada lagi sedikit. Pokoknya kita juga dapat 1000, tapi yang hadir cuma 100. Itu yang 900 mau. Gimana? Kita jujur sampai dapat 1000 tadi. Oh, zikir 1000. Kemudian yang hadir itu yang 100, yang 900 nol, nggak dihitung. Ya. Sama dengan yang tadi nggak baca Fatihah. Oh iya. Pahalanya maksudnya. Di sini lebih ada salawat. Kalau salawat saat Nabi mengatakan apabila dibacakan sekali salawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 dan seterusnya lah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu serta hadir hati atau serta lalai hati? Serta lalai hati. Tapi kalau serta hadir hati, maka tidak ada yang tahu betapa besar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya selawat sama zikir itu, kalau zikir baru ada nilai di sisi Allah kalau ada hadir hati. Nah, kalau nggak ada hadir hati, maka zikir yang kita baca itu tidak ada nilai, kosong. Nah, kalau selawat, walaupun lalai kita membacanya hati dari mana-mana, maka itu tetap ada nilai di sisi Allah. Walaupun kita sedang berselawat, kita duduk samping kanan dekat kaca jalan mobil, kita berpaling itu. Ada hitungan juga. Tetap ada nilai. Kalau selawat, tapi kalau zikir enggak. Baik. Pak Sedi agak lari dari yang dimaksud. Saya tarik lagi supaya jangan lari jauh-jauh. Jadi setelah nambah 1 rakaat, apakah sunat sujud sahwi apa enggak? Karena kalau disengaja nggak baca Fatihah, rukuk batal nggak? Batal. Ini kan nggak sengaja. Atas rukuk nggak batal, cuma wajib ikut imam. Tinggal lagi nanti ditambah 1 rakaat. Oke, sujud sahwi apa enggak nih? Setelah nambah 1 rakaat. Nah, jadi jawabnya wala yasjudu lisahwi. Enggak sunat si makmum yang nambah 1 rakaat itu melakukan sujud sahwi. Loh, tapi kalau rukuk belum baca Fatihah sengaja batal, dia nggak sengaja nggak batal, harusnya kan nambah, harusnya kan sujud sahwi, gitu ya. Kenapa di sini nggak sujud sahwi? Alasannya di anna sahwahu fi halil qudwah. Karena lupa dia nggak baca Fatihah, kemudian rukuk ikut imam, di rukuk baru ingat dia nggak baca Fatihah, lupanya dia nggak baca Fatihah rukuk sama imam, itu di posisi dalam keadaan dia mengikuti imam. Nah, silapnya itu kan di posisi ngikut imam, kesilapannya itu ditanggung oleh imam. Kesilapannya ya bukan Fatihahnya. Kalau Fatihah nggak ditanggung, tapi kesilapan dia, kesalahan dia yang silap belum baca Fatihah rukuk, yang sogiannya itu ditempel dengan sujud sahwi,
Nah itu nggak usah, karena kesilapan dia itu ditanggung oleh imam. Sehubungan itu silap di posisi ngikut imam. Beda silap yang terjadi, yang kalau itu sengaja batal, nggak sengaja nggak batal, di posisi tidak di saat ikut imam. Ada contoh orang yang masbuk, setelah salam imam dia nambah satu, waktu berdiri lagi baca Fatihah tiba-tiba bunyi bocor, terkejut, refleks, nggak sengaja bercakap. Selama cakapnya itu nggak panjang, pendek saja, sepatah atau dua patah, nggak sengaja karena terkejut, ini nggak batal sembahyang. Tapi kalau sengaja walaupun sepatah kata itu batal. Ini nggak sengaja maka tak batal. Tapi walaupun tak batal, cacat. Akibat dari cacat maka sunat sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena silapnya itu terjadi tidak di posisi mengikut imam. Imamnya kan udah siap duluan salah. Nah kalau ini tetap sunat sujud sahwi. Tapi kalau silap yang terjadi ketika saat mengikut imam, ini misalnya baru rakaat yang pertama, terkejut, bercakap, satu atau dua kata, sedikit, nggak sengaja, nah itu tidak batal. Dan itu cacat. Sobianya cacat ini ditempel dengan sujud sahwi. Tapi karena kesilapan itu yang mengakibatkan cacat, di posisi silapnya mengikut imam, silapnya itu ditanggung imam, sehingga nggak perlu dia melakukan sujud sahwi. Bisa paham ya? Tapi kalau nggak ikut imam, udah imam salam dia nambah, terjadi kesilapan, kalau itu sunat sujud sahwi. Bisa ingat Pak Syed? Jadi ini mengenai melamun ini berarti kita nggak hadir, itu nggak termasuk syirik hukum. baik. Itu lalai, bukan syirik kopi. Syirik kopi itu melakukan ada niat muatan lain dalam menjalankan perintah Allah, muatan selain Allah. Ke Allah pun iya juga, tapi kepada selain Allah pun iya juga. Misalnya biasa sembahyangnya dia, andai pun tidak tempat mertua sembahyang dia, tapi karena tempat mertua sembahyangnya tambah mantep dia. Nah berarti di situ ada unsur syirik. Atau kalau di rumah nggak sembahyang, karena tempat mertua segan jadi sembahyang, istrinya bilang ini, sembahyang nih, ngejek lakinya. Nah di rumah payah sembahyang, itu tempat mertua sembahyang ya, segan sama mertua. Sembahyang nih kata istri. Gak usah ngomong gitu, malu sama bapak. Nah kalau itu baru syirik kopi, karena tujuan ibadah dia tidak lagi ke Allah, tapi kepada mertua. Jadi disyarikatkan Allah dengan tujuan sholatnya. Nah beda ngelamun. Kalau ngelamun itu berpaling hati dari Allah saat mengerjakan sholat, bukan tujuannya, hatinya berpaling, nggak usul. Ya, beda itu bahasa. Baik. Hadza idza tayaqqana. Nah, ini karena dipotong-potong Pak Saidi, jangan sampai lupa tadi ya. Ini potong-potong. Lari ke sana, saya balikin lagi. Jadi jangan lupa nyambung ya. Saya ulang. Pas saya ulangi lagi Pak Saidi. Pak Saidi potong-potong terus. Tadi lupa baca Fatihah. Imam rukuk, dia rukuk, di rukuk ingat, Fatihah lupa ya Allah. Itulah ada artinya. Udah, boleh balik untuk baca Fatihah, nggak usah. Jadi ngapain? Lanjut ikut rukuk terus. Wajib diikuti rukuk, jangan balik. Kalau balik apa? Lalu gimana ini? Tapi rakaatnya nggak ada Fatihah. Karena rakaatnya nggak ada Fatihah, maka rakaatnya nggak dihitung. Nanti apabila imam salam, dia kayak orang masbuk itu wajib nambah satu rakaat.
Setelah itu baru dia salam. Apakah perlu sujud sahwi sebelum salam? Nggak usah. Kenapa nggak sujud sahwi? Padahal ini kan kalau disengaja batal, ini nggak sengaja nggak batal. Harusnya sujud sahwi. Betul, itu kalau sholat sendiri. Sementara ini lupa baca Fatihah itu lantas rukuk itu di posisi ngikut imam. Karena lupanya di posisi ngikut imam, maka lupa dia itu ditanggung imam sehingga nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau Fatihah nggak ditanggung, makanya dia nambah satu rakaat. Nah, jadi ada idza tayaqqana, yang macam begini wajib nambah satu rakaat, nggak usah sujud sahwi apabila memang yakin dia nggak baca Fatihah. Yakin nggak baca Fatihah, ya udah tambah aja satu rakaat, tapi nggak usah sujud sahwi. Fa in syakka, tapi jika dia ragu, kira-kira aku tadi baca Fatihah nggak ya waktu rukuk? Allahu Akbar, imamnya dia pun Allahu Akbar. Di rukuk itu datang ragu. Aku tadi baca Fatihah apa enggak ya? Soalnya surga didengarkan imam. Ayat imam yang terlalu panjang membuat ingatan kita jadi ragu-ragu. Jadi udah baca Fatihah apa belum ya? Berusaha kita ingat-ingat di rukuk, ya Allah baca nggak yakin. Sampai rakaat terakhir pun nggak yakin. Kalau ini Fatihah sudah dibaca, ya udahlah, karena kita nggak yakin sudah dibaca, ragu terus. Apabila ragu sudah atau belum, hukumnya belum. Nah, kalau hukumnya belum, berarti rakaat nggak dihitung. Wajib nambah juga, sama kayak yakin juga. Jadi ata birokaatin kadzalik, dia melakukan menambah satu rakaat juga kayak yakin yang tadi nggak baca Fatihah. Ragu pun seperti itu, wajib tambah satu rakaat. Tapi untuk yang yakin nggak usah sujud sahwi. Yang yakin nggak baca Fatihah, setelah rukuk dia ingat yakin nggak baca Fatihah, itu nggak usah sujud sahwi. Tapi ketika rukuk ragu, udah baca apa belum ya Fatihahnya, ya udah wajib nambah satu rakaat. Tapi wasajada disahwi, dia sunat sujud sahwi. Loh, kok beda ya? Setelah rukuk ikut imam, kalau yakin memang nggak baca Fatihah, nambah satu rakaat, nggak usah sujud sahwi. Tapi kalau setelah rukuk ikut imam, ragu, aku baca Fatihah atau enggak tadi ya? Nambah juga satu rakaat, tapi sunat sujud sahwi. Loh, kok beda ya yakin dengan ragu tentang sudah atau belum baca Fatihah? Nah, kenapa dibedakan? Apa sebabnya? Nah, alasannya kalau ragu kok sunat dia sujud sahwi, kalau yakin nggak baca Fatihah nggak sunat sujud sahwi. Alasannya li'timali kauniha zaidatan. Kalau ragu itu kan mungkin sudah, mungkin belum. Karena mungkin belum, asalnya memang belum, wajib nambah. Walaupun ditambah, mungkin sudah nggak Fatihahnya. Sekian persen mungkin nggak sudahnya. Karena ragu itu kan 50-50. Mungkin juga dia sudah, mungkin juga belum. Maka ketika dia nambah satu rakaat itu mungkin yang keempat, mungkin juga itu yang kelima. Kalau ternyata tadi sudah, berarti ini nambahku yang kelima. Kalau tadi memang belum, berarti ini yang keempat. Yang mana? Entah, nggak tahu, namanya ragu. Nah, sehingga karena ragu ada kemungkinan sudah. Karena ada kemungkinan sudah, berarti kan sudah 4. Maka waktu nambah itu mungkin di 5. Karena mungkin 5 berarti lebih. Walaupun mungkin, maka mungkin lebihnya itu dia cacat ditempel dengan sujud sahwi. Beda yakin. Allahu Akbar, imam rukuk, dia pun Allah. Baru rukuk ketika ya Fatihah belum, ya Allah. Yakin. Kalau yakin memang belum dibaca Fatihah, rakaat yakin nggak dihitung. Rakaatnya yakin nggak dihitung.
Dia yakin nggak dihitung nih, nggak ada nih. Kenapa yakin nggak ada rakaat ini? Karena yakin memang nggak baca Fatihah. Saat dia nambah, yakin nggak itu yang keempat? Yakin. Kenapa? Karena ketika dia lupa nggak baca Fatihah dan yakin memang diingatnya waktu rukuk nggak baca Fatihah, umpama kita bilang rakaat yang kedua, yakin memang nggak baca Fatihah. Yakin nggak ini rakaatnya nggak ada? Yakin. Kenapa yakin nggak ada rakaat yang kedua? Karena memang yakin nggak ada Fatihah. Kalau yakin nggak ada Fatihah, berarti yakin rakaat nggak dihitung. Berarti yakin kurang satu. Nah ketika nambah, nggak ada kemungkinan kelima, pastinya keempat. Bisa paham? Sudah ya? Beda kalau ragu. Allahu Akbar, imamnya rukuk, ya pun Allahu Akbar. Waktu rukuk, tadi udah baca Fatihah apa belum ya? Namanya orang ragu itu mungkin sudah dibaca, mungkin juga belum. Peraturannya kalau ragu sudah atau belum, wajib ambil yang belum, karena asalnya memang belum. Walaupun itu mungkin sudah, tapi mungkin sudahnya nggak boleh dipakai. Mungkin belum itu yang kita pakai. Sehingga oleh karena itu rakaat nggak dihitung, karena mungkin nggak baca Fatihah. Sehingga oleh karena itu salam imam wajib nambah. Setelah nambah, sunat nggak sujud sahwi? Sunat. Kenapa? Karena ini rakaat yang kita tambah mungkin sudah Fatihah, mungkin juga belum. Andai ternyata sudah, berarti berdiri kita itu yang ke-5. Hanya karena kita nggak tahu pasti itu sudah, makanya kita tambah. Sehingga waktu kita nambah, mungkin nggak itu yang ke-5? Mungkin. Nah, untuk nempel mungkin yang ke-5 itulah maka sunat kita sujud sahwi. Bandingkan dan kiaskan kepada kita ngaku rakaat. Ya sama lah kayak gini. Ini rakaatnya keempat apa yang ketiga ya? Waktu dulu Romi pilih, Romi ini walaupun ini wajibnya cuk dan terang. Ini berapa? Tiga apa yang keempat ya? Sambil baca itu, kata Pak Saidi nggak usuk tadi kan? Mikirin itu tiga apa? Berusaha ingat-ingat, nggak ingat, sujud, nggak ingat juga. Kalau udah sujud, dia harus milih. Kalau ini yang keempat, berarti duduk tasahud akhir. Kalau ini yang ketiga, berarti nambah satu. Pilih yang mana nih? Pilih 4 atau 3? Kata Nabi kalau ragu, pilih yang sedikit. Karena itu yang pasti. Kalau pilih yang banyak, kemungkinan kurang rakaat. Kemungkinan kurang nggak boleh, wajib yakin rakaatnya cukup. Kalau biar yakin, ya nambah 1 lah. Inilah dia nambah 1. Waktu nambah 1 itu mungkin ini yang keempat, tapi mungkin juga ini yang ke-5. Jadi untuk menempel cacat mungkin 5-nya, maka sunat sujud sahwi. Nah ini pun gitu juga, tapi yang diragukan bukan rakaatnya, yang diragukan dia Fatihahnya. Tapi Fatihah itu menentukan rakaat itu dihitung apa tidak, kan sama aja. Ini kejadian di rakaat kedua nih, ikut imam. Allahu Akbar, rukuk, ya rukuk Allah. Waktu di rukuk datang ragu, ini udah baca Fatihah apa belum? Kalau ragu sudah atau belum, mungkin sudah, mungkin belum. Tapi dia nggak boleh pilih yang sudah, wajib pilih yang belum. Sehingga rakaat yang ini tidak dihitung. Kan sama kayak ragu rakaat nih kan? Nah kan nggak dihitung. Tapi walaupun nggak dihitung, mungkin nggak di situ sudah dibaca. Mungkin. Maka ketika di waktu nambah 1 rakaat setelah salat imam, mungkin nggak ini yang ke-5? Mungkin. Karena tergantung kepada Fatihah yang diragukan itu sudah atau belum. Nah, karena nggak tahu pasti sudahnya, maka wajib dipilih belumnya. Cuma ketika dipilih belumnya, berarti wajib nambah 1. Ketika nambah 1, kemungkinan sudah. Kalau kemungkinan sudah, berarti mungkin 5 kan gitu. Nah, kalau mungkin 5 itu cacat. Akibat cacat itu maka sunat dia sujud sahwi. Bisa kira-kira dipahami kan? Nah, ini modelnya Pak Saidi.
ada yang sama sekali nggak paham. Apa mas Ustaz itu terbalik-balik, bingung aku. Ada yang itu nggak nyambung, cuman mau nanya malu. Nah, soalnya Ustaz itu udah bolak-balik, diulang lagi sampai kepotong-potong sama Pak Said itu diulang-ulang Ustaz tuh. Jadi kalau aku nanya lagi, nampak kali lah aku. Nampak banyak. Kalau nanya lagi nampak nggak nyambungnya. Jadi mau nanya malu. Ya, ada yang gitu. Tapi soalnya ini nggak ada. Semua sudah nyambung nih. Udah 3 kali ulang-ulang kan, soalnya nyambung semua. Nah, ya. Ada yang kedua. Yang kedua nyambung, alhamdulillah nyambung. Cuman menerangkan bingung. Menerangkannya bingung, nggak bisa menjelaskan. Kayak yang jelaskan Ustaz itu nggak pandai aku, tapi aku ngerti. Ada gitu. Ada yang insya Allah kalaupun aku suruh jelaskan, walaupun nggak sejelas kayak yang dibilang Ustaz, insya Allah bisa. Nah, ada lagi yang lebih mantap lagi. Macam mana kata Ustaz tuh kayak fotokopi ku bikin. Nah itu ya, udah bisa ngajar lah kalau kayak gitu. Bahasa ini udah bisa gitu. Udah bisa ngajar bahasa ini. Nah, baiklah. Aduh. Seginilah dulu ya. Nah, insyaallah kita satu lagi. Ya. Apabila imam membaca Al-Fatihah, batu-batu kembali. Batu-batu. Maka tidak menggunakan kitabnya tadi yang terakhir. Si yang batuk makmum atau imam? Imam. Ya. Syarat membaca Fatihah itu mualah. Nah ini udah lewat kali jauh. Buku semua yang kita bahas. Apa itu mualah? Antara kalimat demi kalimat tidak boleh putus lama. Antara ayat demi ayat berikutnya nggak boleh berhenti lama. Berhentinya cuma boleh sekedar qadrut tanafus, sekedar untuk narik nafas saja, senafas saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan gini. Kalau itu udah pas itu. Jangan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah sebenarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik. Karena malik. Refleks otomatis tuh berhenti ya. Malik. Gimana? Berhenti deh. Lama, belum bisa nafas. Tiba-tiba sampai mana tadi ya? Oh, balik ke kecil. Iya, karena udah nggak sah. Wajib pulang dari awal. Kenapa? Karena berhentinya melebihi ukuran satu nafas. Batal Fatihah yang sudah dibaca. Wajib pulang dari awal. Nah, timbul pertanyaan, Pak Ustadz, cemana kalau dia sesak nafas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu baca itu udah nahan nafas betul itu udah dipucuk kali lah. Habis itu baru dia narik nafasnya agak panjang mungkin. Nah itu kayak mana? Lebih nafas ya pasti karena sesak nafas. Ya udah ini kan uzur, dimaafkan. Ya kurang lebih batuk kayak gitulah. Nah, namanya batuk itu kan penyakit kan. Kecuali kalau dibatuk-batuin, nggak batuk-batuin boleh lagi. Tapi saya rasa nggak ada lah kayak itu sembahyang kan. Jadi imamnya batuk. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang nih batuknya. Nah, habis itu nyambung aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh nggak apa-apa. Karena nanti kalau wajib diulang dianggap batal karena batuk itu cukup panjang, ulang dari awal, di tengah Fatihah batuk lagi, ulang lagi, batuk lagi. Terakhir makmum yang bingung, aduh Pak Imam, kayak mana ini nggak siap-siap deh. Udah nggak apa-apa lagi, batuk bersin. Selama tidak selama itu tidak mengeluarkan bunyi huruf,
Tapi kalau sampai keluarkan bunyi huruf, ya ini bisa membatalkan. Udah. Oh iya. Kalaupun itu ada pendapat seperti itu bukan mazhab Syafi'i. Ya, kalau mazhab Syafi'i letak sujud sahwi setelah tahiyat akhir sebelum salam. Kenapa? Karena dia menempel cacat yang terjadi dalam sholat. Nah, kalau udah salam udah siap, langsung ditempel lagi. Tapi kalaupun ada yang mengatakan begitu, yang pasti itu bukan mazhab Syafi'i. Adalah memang rumah kita beda, ya udah, ya aturan kursinya bisa beda. Kita ngaturnya kursi di sana, rumah dia kursinya di sini atas lantai. Nah, yang udah beda, ya nggak usah dipaksakan sama. Karena imam baca ayatnya suratnya panjang, jadi makmum ragu udah baca Fatihah atau belum kan gitu. Jadi baca dia Fatihah lagi kan gitu. Wajib baca. Itu sujud sahwi Enggak usah. Andai sengaja pun dibaca berulang, itu nggak sunat sujud sahwi. Apalagi memang karena ragu sehingga wajib dibaca. Yang itu sunat sujud sahwi kalau dia fi'li. Nah, misalnya rukun fi'li, udah ruku, ada tadi ragu, atas balik lagi. Kalau sendiri nggak berjemaah, dibaca Fatihah yang diragukan. Nah, ini sunat sujud sahwi. Kenapa? Karena dia tadi sudah melakukan ruku plus ditambah kalau disengaja belum baca Fatihah dia ruku, itu kan membatalkan sholat. Kalau ada yang pernyataan nggak boleh 2 kali baca Fatihah itu gimana? Oh enggak, itu yang nggak boleh menambah rukun fi'li yang batal. Kalau menambah rukun qauli, menurut pendapat yang utama itu tidak membatalkan sholat kalau dengan sengaja sekalipun. Kalaupun ada yang mengatakan menambah rukun qauli itu batal, andai itu bukan mazhab Syafi'i, beda. Nah, kita pertimbangkan. Kalaupun itu katanya masih dalam mazhab Syafi'i, itu bukan qaul yang mu'tamad yang mengatakan batal andai diulang-ulang Fatihah, karena Fatihah rukun qauli bukan rukun fi'li. Yang batal itu yang disepakati rukun fi'li bukan rukun qauli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan jamilan wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal